Seperti tidak saya sampaikan tadi bahwa kalau saya itu berbeda dengan pandai. Kalau dari banyak tentang saya pengetahuan, saya sanggup. Nah ini yang akan saya sampaikan ini adalah hal-hal yang yang mudah gitu, yang untuk dipahami dan itu khususnya kalau misalkan sampai semua dari semua itu baca kita televisi, ya televisi atau juga koran dan ya sebagainya. Karena kita tahu bahwa banyak berita hoax ya, yang terkait dengan informasi cuaca musibah wilayah. Dan kita tahu bahwa kalau kita tahu ya bahwa setiap masalah itu tentu bisa terjadi karena mempunyai background yang berbeda. Apa yang sampaikan itu sehingga kami akan menyebabkan tulisan yang dia sampaikan di masanya itu tidak tepat. Itu padahal yang jadi masalah ketika tentunya itu bisa cawe masyarakat juga jadi hal yang mungkin salah kaprah. Ya. Dari karena itu maka salah satu tujuan dari ini adalah meningkatkan kualitas informasi juga di sisi lain seringkali ketika bahasa peneliti dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat itu bisa jadi sangat jauh bedanya sehingga karena dari apa yang disampaikan kita mungkin kita mungkin menyadari bahwa peneliti itu belum tentu bisa menyampaikan penelitiannya dengan bahasa yang bisa mudah dipahami oleh masyarakat. Itu memang kita di masyarakat dan sebagainya itu bisa menyampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana dan tidak itu baik. Materi yang akan saya sampaikan itu terkait dengan ragu dan review dan hal ini seringkali juga mungkin masyarakat dengan mudah ya melihat di televisi misalkan tentang drone, tentang review, ragu tentang yang itu. Namun tidak kalau di bahasa cetak atau di satu barangkali siklon ini disampaikan ya tropis ya padahal antara kata tropis ya tropis dan tropis itu sesuatu hal yang berbeda. Tapi itu rantai tanah dari mulai dari tropis jaga itu kadang-kadang itu dikatakan seperti tropis itu tentu tidak tepat. Ya, karena itu masing-masing mempunyai karakteristik. Tornado itu juga yang adalah ya, tornado itu ya siklon itu seperti tornado, padahal beda juga. Nah, dan kekuatannya obatnya di wilayah mana dan seterusnya. Lalu juga terkait dengan protek beliau ini juga kalau orang mungkin punya sekali lain terlalu asik. Kedengaran suara saya ya. Baik, jadi puting beliung sendiri kalau di Indonesia sendiri juga sudah disebut dan misalkan ada celeret tahun gitu ya, atau lesus gitu itu biasa digunakan oleh misalkan orang di Jawa gitu ya untuk menyebut puting beliung. Nah, dan mekanismenya pun juga seringkali tidak dipahami dengan baik. Kadang-kadang nanti dikaitkan dengan
angin kencang pun dikatakan sebagai, tapi kata angin kencang dikatakan sebagai karena pengaruh puting beliung. Itu yang seringkali di kalangan awam itu dijumpai semacam itu. Jadi kalau nanti kita lihat slide-nya ya. Jadi kalau misalkan puting beliung itu gerakannya pasti berputar. Tetapi kalau angin kencang ya gerak horizontal. Nah itu yang kalau kemudian diberitakan di media massa sebagai ini akibat puting beliung, padahal sebenarnya peristiwanya adalah apa namanya, angin kencang. Nah ini sering disalah tafsirkan semacam. Oke, next. Jadi outline-nya akan saya sampaikan ini ada beberapa ini, siklon tropis, tornado, puting beliung, angin kencang, dan nanti pada slide terakhir saya akan menunjukkan penelitian terkait dengan monsoon yang juga bisa menyebabkan cuaca ekstrim, ya. Jadi misalkan banjir dan sebagainya. Nah ini adalah alamat yang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, dan mudah jumpai ya, di website gitu ya. Jadi kalau misalkan kita klik seperti itu. Kalau tadi Pak Almar itu menyampaikan Jumat, ini bisa salah satunya adalah windy.com. Ini dengan mudah kita bisa ketahui, dan ini kita lihat di belahan bumi selatan, khususnya ini di sebelah selatan dari Jakarta, ini masih ada siklon Herman. Siklon Herman, dan kalau kita klik misalkan yang ini ya, sebelah kiri ini, maka perakiraannya sampai tanggal 9, ya, pada hari Minggu tanggal 9 April itu akan kita bisa lihat perkembangannya seperti apa. Ini adalah salah satu contoh dengan menggunakan metode ICMWF ya. Jadi model Eropa ini akan kita peroleh hasil semacam ini, dan kalau diklik itu nanti pada beberapa hari mendatang, sehari dua hari ini sudah mulai melemah dan kemudian hilang. Sehingga kalau misalkan dikatakan ini dampaknya luar biasa pada wilayah kita untuk saat ini, ya kurang tepat juga, karena ternyata memang ini geraknya itu menuju ke lintang yang lebih tinggi, dan itu menyebabkan suplai energi dari siklon tersebut akan berkurang ya, karena suhunya menjadi lebih dingin, penguapan menjadi berkurang, dan akhirnya dia akan melemah. Kalaupun misalkan ini nanti bergerak menuju ke ini berandai-andai ya. Kalaupun ini nanti bergerak menuju ke wilayah daratan, tentu dengan cepat akan melurus juga, karena wilayah daratan itu suplai uap airnya juga berkurang, dan gesekan dalam permukaan jadi jauh lebih kuat, akhirnya bisa padam juga, mati juga, melemah juga, gitu ya. Tapi dari prediksi yang dilakukan oleh ICMWF menunjukkan bahwa ini siklon Herman ini melemah. Coba diklik ini ya. Hari Jumat ini jam 21 nanti, jam 0 dan seterusnya sampai kita lihat makin lama makin mengecil. Di tanggal 3 kelihatannya sudah melemah dan akhirnya padam ya. Nah kemudian kalau kita lihat nanti pada menjelang kita di sebelah timur ya, dengan Darwin itu akan muncul satu siklon juga, tapi ini pun juga pasti harus kita lihat juga apakah memang benar seperti itu. Oke, ini adalah windy ya. Ada satu lagi selain dari Jumat tadi, ada windy, ada satu lagi, coba berikutnya. Ini ada Null School ya, nullschool.net. Ini coba diklik. Ini juga mencerminkan kondisi bumi. Ini bisa kita setting sebenarnya wilayah mana yang akan kita lihat, dan memang tadi akan ditunjukkan ini sebelah selatan juga ya, bahwa terjadi siklon juga. Dan ini bisa dilihat dengan lebih jelas. Kemudian perkembangannya juga menunjukkan dia mau memasuki perairan yang lebih dingin dan akhirnya melemah. Ya, itu. Tapi di sebagian masyarakat mungkin kalau sekarang dengan adanya YouTube, Bapak Ibu semua bisa dengan mudah mengetahui ya apakah
siklon itu, kemudian bagaimana kalau kebalikan dan siklon dan sebagainya. Nah, next. Nah, nih ya. Jadi kalau misalkan Ibu Bapak mendengar ada istilah hurricane ya atau bahasa Indonesia kan sebagai ikan, itu adalah peristiwa siklon di Samudra Atlantik. Kemudian ada typhoon atau topan, ya itu ada di Samudra Pasifik, dekat Filipina itu seringkali terjadi typhoon. Dan kemudian ada siklon tropis. Siklon tropis itu nama lain dari siklon ya, tapi daerah tropis yang terjadi di Samudra India dan juga di Samudra Pasifik, serta kalau di Australia itu namanya Willy Willis. Jadi ini semua, nama-nama ini semua itu sebenarnya sama, ya, sama, tetapi kemudian barangkali karena istilahnya agak sulit gitu, orang menafsirkannya sebagai berbeda. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian baca di media massa kalau ketemu istilah-istilah itu hanya karena lokasinya saja yang berbeda. Ya. Nah, kemudian kalau namanya siklon itu pusatnya tekanan rendah, dan kalau tekanan rendah itu massa udara akan menuju ke situ, kemudian pembentukan perawanan di wilayah tersebut akan menjadi makin kuat karena yang membawa massa uap air yang banyak. Ya, dan ini biasanya kalau pusat tekanan rendah itu permukaan lautnya itu relatif hangat sehingga juga terjadi. Ya. Kemudian ini ya cara geraknya itu kita tergantung apakah ada di belahan bumi utara atau selatan. Tetapi yang paling jelas, meskipun di utara maupun selatan, kalau misalkan di wilayah tersebut banyak awannya dan itu bentuknya berpusat, itu adalah pasti akan namanya siklon. Meskipun mungkin namanya akan berbeda, ya tergantung lokasinya. Jadi kalau misalkan di BPU, biasanya kalau untuk siklon itu berlawanan arah jarum jam, ya, tapi kalau di BPS adalah searah jarum jam. Nah, ada lagi yang dinamakan antisiklon. Nah, antisiklon itu adalah kebalikan dari siklon, dan di tengahnya, ya pusatnya itu adalah tekanan tinggi, ya di BPU searah jarum jam, dan kalau kita lihat gambarnya, lihat ya. Next. Ini teoritis bahwa geraknya seperti apa, kenapa begitu, ini bisa dijelaskan sebagai kalau negatif itu tekanan rendah, positif itu adalah tekanan tinggi. Ya. Nah kemudian kalau massa udara itu pasti wilayah tersebut rendah, dan kalau dia ikut adalah tekanan tinggi. Hukum Boyle-Galot mengatakan utara dibelokkan ke kanan dari arah gerak, tapi kalau di selatan adalah dibelokkan ke kiri. Oleh karena itu bentuknya akan seperti ini ya. Gambar ini dengan jelas menunjukkan meskipun Bapak Ibu tidak tahu misalkan wilayahnya di mana gitu ya, tetapi ini menunjukkan bahwa wilayah yang banyak awannya semacam ini dan di tengahnya ada lubang itu menunjukkan siklon. Dan siklon ini kelihatannya di Amerika ya, sehingga dinamakan seperti tadi itu hurricane ya, atau hurricane. Nah, ini adalah di Samudra Atlantik, di sebelah selatan dari Amerika Serikat. Kemudian selanjutnya, kalau Bapak Ibu semua mungkin mengalami kesulitan memahaminya, Bapak Ibu, meskipun saya bukan jubirnya BMKG, tetapi ada baiknya kalau Bapak Ibu bisa lihat link, coba dilihatin link. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa mengetahui informasi terkait dengan siklon tropis ya, yang terjadi. Dan Indonesia ini mempunyai wewenang untuk memberikan nama, ya, baik ya biasanya adalah nama buah dan nama bunga gitu. Dan dulu pernah sempat menggunakan nama-nama pewayangan, seperti misalkan Durga, tetapi karena India beragam banyak agama Hindu di sana memprotes, akhirnya kita menggunakan nama bunga-bunga dan buah-buah. Nah, ini jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat informasi terkait dengan siklon tropis yang ada. Dan kita lihat juga misalkan siklon
Nah, ini kita lihat ya. List A itu namanya, suara saya kedengaran? Nah, jadi di list A itu kelihatan apa namanya, nama-nama bunga. Kali ini seharusnya ini mungkin mangganya itu yang ada di sebelah kanan, karena melati yang di sebelah kanan. Ya. Jadi mungkin yang list A dan list B. Kemarin kita sempat menamakan itu seroja, yang mungkin nah itu adalah aspek. Nah, bukannya seragam. Kemudian nanti khususnya anggur bekerja sampai tahun. Nah, maka jadi kalau kita lihat atau misalkan apa namanya, proporsi kejadian siklon di wilayah Indonesia bagian selatan, karena kita itu memperoleh hak untuk memberikan nama siklon itu pada lintang 0 sampai lintang 11 derajat lintang selatan. Sementara yang bagian utara wilayah Indonesia itu kita tidak punya wewenang untuk itu menamakannya. Coba kalau misalkan ya, hukum ini skalanya kalau Bapak Ibu kan dengar ada SS gitu. Itu singkatan dari skala Saffir-Simpson. Dan ini lihat kategorinya dari SS1 sampai SS5, kecepatan anginnya berapa, bisa lihat kan. Jadi misalkan kalau SS1 itu kecepatannya 153 km per jam, kalau kendaraan kecepatan itu, kemudian sampai 5 itu lebih dari 252 km. Jadi saya bedakan dengan tidak ada ke bawah. Kita ada badai tropis dan bisa diperlihatkan ke bawah. Ada badai tropis, ada depresi tropis. Di tingkatannya adalah dari depresi tropis, badai tropis, baru siklon tropis. Itu yang harus dimahami. Kemudian next. Itu untuk siklon ya. Jadi dia atau kan dengan adanya awan ya yang lingkar. Nah, kita dengan antisiklon. Kalau antisiklon itu adalah wilayahnya gitu. Maka beberapa awan sekali di situ akan meliputi area yang sangat luas. Itu antisiklon materi. Jadi wilayah yang ini apa ya? Jadi ini yang warna kehitaman ini itu menunjukkan antisiklon. Ya. Sayang ini pointernya enggak. Sistem. Baik, kemudian ada tornado. Tornado itu terbentuk di darat. Kalau di air itu kita sebut sebagai water sport. Ya, di perairan itu ada water sport. Bentuknya sama. Bentuknya sama. Tornado dengan water sport. Cuman aplikasinya saja yang berbeda. Kalau di air kita namakan water sport, tapi kalau di darat kita namakan tornado. Nah, kemudian ini adalah puting beliung. Kalau di dalam bahasa Inggris kita bisa sampaikan sebagai tornado lain. Jadi itu menyerupai tornado. Ini di salah satu tempat di wilayah kita. Ini semacam itu nanti seringkali maaf ya. Baik. Jadi mohon maaf kalau suara saya tadi agak beresek gitu ya, agak berisik. Baik, jadi ini puting beliung atau tornado like. Orang bilang kalau di wilayah maaf. Jadi di wilayah Jawa disebut kalau tadi ya ini ada
celeret tahun, ada lesus begitu ya. Kalau di Sunda saya nggak tahu istilahnya apa begitu. Tapi puting beliung adalah istilah yang sudah menasional. Kemudian kalau kalau tadi misalkan tornado dan sebagainya itu biasanya diskalakan. Nah, skalanya itu biasanya adalah namanya skala Fujita atau singkatnya adalah F. Tetapi kemudian ada perbaikannya yang kemudian disempurnakan itu menggunakan enhanced Fujita scale atau skala Fujita yang sudah disempurnakan. Singkatannya adalah EF. Nah, EF itu ada dari EF0 sampai EF5. Ya, EF0 dan EF5. Kemudian kecepatan angin yang ada di sana itu bisa diklasifikasikan semacam ini. Ya, semacam ini. Dan yang terekam di darat misalkan itu bisa kita lihat ya, kalau misalkan EF0 itu minor damage, kemudian sampai pada EF5 itu ada incredible damage ya. Itu seperti apa ininya, banyak bentuk kerusakan yang timbulkannya dan sebagainya, itu bisa dibaca seperti itu. Jadi Bapak itu juga. Nah, ini membedakan, ini judulnya salah, sudah saya perbaiki, tapi rupanya filenya yang lain yang diingat. Jadi ini perbedaan antara tadi ya puting beliung dengan angin kencang. Karena seringkali yang terjadi adalah tidak bisa membedakan antara angin kencang dengan apa namanya tadi ya puting beliung. Ya. Ini sebagai contoh saja beberapa yang bisa kita sampaikan. Kalau puting beliung itu dia memutar ya, berpusar, tapi kalau angin kencang itu adalah angin horizontal. Kemudian kalau puting beliung bisa mencerabut batang pohon dari tanah, tetapi kalau angin kencang hanya pohonnya tumbang. Gitu. Kemudian kalau puting beliung itu menerbangkan debris ke atas, kemudian diterbangkan jauh ke luar area tersebut, tapi angin kencang adalah di bawah dalam arah horizontal. Dan namun demikian keduanya mempunyai kesamaan, yakni sama-sama merusak ya, meskipun mekanisme pembentukannya berbeda. Nah, ini adalah angin kencang yang seringkali kadang-kadang kalau di berita, karena mungkin wartawannya kurang paham tentang beritanya puting beliung dengan angin kencang, ditulisnya dia puting beliung misalnya, akibat puting. Tapi ini adalah efek dari angin kencang. Kemudian kalau kita biasa ini kan ya, jadi kalau angin kencang itu adalah nih ya. Jadi kalau angin kencang itu kita bisa skalakan dengan Beaufort misalkan ya, itu pada skala 8. Ya, jadi kecepatannya adalah 62 sampai 74 km per jam, kecepatan anginnya. Nah, makin ke arah nomor Beaufortnya lebih tinggi, sampai 12 misalkan, itu adalah angin yang sangat kencang sekali dan badai topan yang terjadi. Atau ini juga mestinya bukan badai topan, karena badai dengan topan itu berbeda. Badai lebih kecil dampaknya dibanding topan atau typhoon. Tapi kecepatan rata-rata anginnya adalah 118 km ya. Jadi ini Bapak Ibu juga bisa searching di internet seperti apa. Nah ini ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian, ini saya mengambil salah satu contoh ya dari Indonesia Baik. Ini contoh yang bagus sebenarnya untuk memberitahukan pada masyarakat tentang puting beliung. Tetapi saya yakin bahwa masyarakat sekarang ya makin melek teknologi, makin sadar informasi cuaca dan iklim, karena di wilayah kita makin sering terjadi bencana semacam ini, maka informasi ini memang menjadi konsumsi publik yang dengan mudah bisa di. Jadi ada skala F0, ada skala F1, ini tadi ada perbaikannya, tadi sudah kan, jadi EF gitu ya, bukan F0 atau F1 lagi, tapi EF sekian, EF sekian. Jadi itu. Kemudian tadi juga sudah saya sebut ya,
Ini puting beliung itu ada angin lesus atau leses, ada angin puyuh dan angin ribut. Ini kadang-kala disamakan. Ya, Nah, ini hal-hal semacam ini harusnya juga kita makin sadari bahwa masyarakat akan makin dicerahkan yang tepat. Ya, tadi adalah hujan es, angin kencang dan pohon tumbang, tetapi ini tidak menunjukkan itu. Ya, jadi saya lihat dari salah satu media massa itu menunjukkan hal ini. Tapi di sini anginnya mungkin tidak terlalu kencang, dan esnya juga tidak begitu kelihatan, pohon tumbangnya juga tidak begitu kelihatan. Jadi memang beritanya harusnya mungkin judulnya nggak begitu. Kalau ada judulnya begitu, gambarnya harusnya begitu juga. Nah, sering begitu ya, ya gambarnya. Oke. Nah, ini adalah penelitian yang sedang kami lakukan. Jadi monsun itu adalah salah satu faktor utama di dalam pembentuk curah hujan di wilayah kita, musim di wilayah kita, dan seringkali kita menggunakan indeks ya, yang mungkin ya kita hanya sebagai pengguna gitu. Nah, ini saya mencoba dengan rekan-rekan termasuk ID itu Pak menggunakan pengindeks baru yang kita namakan sebagai Indonesian Monsoon Index atau Indomie. Jadi, singkatannya supaya lebih mudah jadi pakai Indomie. Dan saya yakin mahasiswa itu pasti hafal ini. Kalau di meteorologi, ini istilah Indonesian Monsoon Index, ya, oke, Indonesian Monsoon Index. Baik, jadi ini cara menentukannya itu adalah selisih kecepatan total pada ketinggian 850 dikurangi pada 200. Nah, ini hasil sementara yang kami peroleh, dan kita lihat bulan dari tahun 59 sampai 2023 Februari kemarin. Ini kita lihat ya berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kalja dan Qatar tahun 2015 mendefinisikan bahwa tahun-tahun ekstrim itu kalau nilai anomali AUSMI, Australian Monsoon Index, itu lebih besar dari standar deviation-nya 1 dari rata-rata jangka panjang. Nah, kalau kita lihat ini dari pengolahan data yang kami lakukan, standarnya deviasi itu 0,997 sekian, kita bulatkan 1, jadi batasnya kita ambil ekstrim itu dari -1 sampai 1. Ya, jadi ini kita lihat kalau kita lihat triwulanan itu yang merah ini, garis putus-putus yang merah itu menunjukkan bahwa itu batas ekstrimnya. Jadi kalau misalkan nilai positif ya, ekstrim positif misalkan ini tahun 70 misalkan ya. Tahun 70 sekitar tahun 70 ya. Tahun 69 mungkin ya. Kemudian ini juga yang lain ya. Tahun yang lain ini nilainya juga tinggi ya. Lalu juga yang lain itu menunjukkan bahwa curah hujannya itu ekstrim ya, tinggi. Jadi kemungkinan untuk terjadi banjir itu bisa terjadi. Nah, kita lihat pada gambar berikutnya ya, dari spektrum angin yang terjadi di wilayah kita. Ini kita lihat mulai tahun 65 sampai 69. Ini kita lihat ada signal-signal ya variansi yang besar gitu ya. Demikian juga yang 83, 98, dan seterusnya, 2010, 2016. Ini menunjukkan bahwa curah hujan juga ekstrim juga. Itu barangkali segitu dulu yang perlu saya sampaikan. Sekaligus ini juga menunjukkan bahwa kalau kita lihat spektrum wavelength-nya, ini menunjukkan 12 bulanan, artinya adalah monsoon. Ya, dan ini yang paling menonjol di wilayah kita. Barangkali itu ya, yang perlu saya sampaikan. Jadi ini penelitian yang sedang
berlangsung, belum lagi. Kita juga lakukan analisis juga untuk sekitar wilayah ekuator karena kami sangat tertarik untuk wilayah sekitar ekuator mengingat sangat apa namanya, ya anomalinya cukup besar ya dibanding wilayah-wilayah lain. Jadi misalkan terkait dengan MCO dan seterusnya, multi-vigilant oscillation dan sebagainya. Jadi kalau untuk kalangan awam cukup barangkali informasi bahwa akan terjadi, kalau ini belum prediksi ya. Jadi belum prediksi, jadi ini baru analisis sekian lama begitu dari tahun 60-an sampai 2023, tetapi bulannya adalah Februari. Jadi itu saja barangkali informasi yang perlu saya sampaikan. Tapi bisa kita diskusikan lanjut dalam sesi tanya jawab. Terima kasih.